Yo, halo semua, ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang, gua akan melanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume kelimanya. Ini adalah pembahasan part kedua dari pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume kelima. Seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini, gua nyaranin untuk nonton dulu pembahasan part pertama sebelumnya agar bisa nyambung sama yang gua bahas di video ini. Kalian bisa mencek di playlist gua yang berkaitan dengan Isekai Apocalypse Minogra, atau bisa juga dengan mengklik link yang telah gua berikan di deskripsi. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part pertama sebelumnya telah gua ceritain kalau saat itu di Minogra terdapat sebuah rapat yang mana di dalamnya ada Emily, Penatua Moltar, dua kembar, dan juga Kapten Gia. Oh ya, di sini mereka semua sepakat agar mengumumkan kabar kalau Takuto masih hidup kepada pihak luar. Di situ juga disepakati kalau Emble akan menyamar sebagai Takuto sampai Takuto kembali ke Minogra. Jadi pada pembahasan part kedua ini akan melanjutkan dari sini. Pada scene pertama akan memperlihatkan sebuah situasi di kerajaan suci Lenea, yang dimana pada waktu itu terdapat sebuah dialog antara Vene dan juga Kapten Fion. Di sini Kapten Fion mengabarkan dua laporan kepada Vene. Yang pertama tentu saja adalah berita kalau The King of Ruin yaitu Takuto Ira masih hidup. Kemudian untuk laporan yang kedua, ketika itu Kapten Fion menginformasikan kalau dirinya masih belum bisa menemukan siapa pembunuh Paladin sebelumnya. Di sini Kapten Fion menambahkan kalau ia meminta waktu yang lebih kepada Vene untuk menyelidiki siapa pembunuh ini. Lalu setelah melaporkan dua hal tersebut, Kapten Fion langsung berjalan pergi meninggalkan Vene yang tengah sendirian. Kemudian scene akan berganti setelah kepergiannya Kapten Fion, yang dimana ketika itu ternyata Soalina dan juga Erakino tengah berada di belakangnya Vene dengan menggunakan mantra tak terlihat. Nah, setelah kemunculan Erakino dan juga Soalina, ketika itu terjadilah obrolan antara Erakino, Soalina, dan juga Vene. Jadi ketika itu Vene bertanya kepada Erakino bagaimana hasil dari skill Erakino ketika dirinya menginterogasi Kapten Fion. Jadi di sini ternyata Erakino, Soalina, dan juga Vene tengah khawatir kepada Kapten Fion. Mereka mengkhawatirkan kalau Kapten Fion ternyata berbohong dikarenakan karena sabotase dari The King of Ruin. Di sini Erakino mengatakan pada waktu ketika Vene berbicara dengan Kapten Fion, dirinya telah menggunakan skillnya untuk melihat apakah Kapten Fion berbohong atau tidak. Di sini Erakino mengatakan kalau sepertinya apa yang mereka duga itu sangat salah dan terbukti kalau Kapten Fion sama sekali tak berbohong. Erakino saat itu juga menambahkan kalau berkaitan dengan sabotase dari pihak musuh ataupun skill cuci otak, maka bisa dipastikan ini adalah hal yang mustahil. Dikarenakan karena menurut skillnya Erakino, Kapten Fion sama sekali tidak dimanipulasi. Mendengarkan hal tersebut, Soalina pun berkata, jadi apakah benar-benar The King of Ruin masih hidup atau tidak? Lalu saat itu Vene berkata, bagaimana jika menggunakan skillnya Erakino untuk mengetahui apakah The King of Ruin masih hidup atau tidak. Akan tetapi saat itu jawaban yang didapatkannya ketika melemparkan dadunya adalah hasil tak diketahui. Jadi belum jelas apakah Takuto masih hidup atau tidak. Nah, saat itu karena mendapatkan jawaban yang tidak pasti, bisa dikatakan terjadilah suasana tegang antara Soalina, Vene, dan juga Erakino. Lalu setelah beberapa saat, ketika itu Vene pun bersuara kembali. Dirinya mengatakan
Kalau misalnya The King of Ruin masih hidup, maka bisa dikatakan pendirian kerajaan suci Linnea akan dianggap sebagai upaya untuk memberontak kepada kerajaan suci Qualia. Vene saat itu menambahkan, hal ini disebabkan karena klaim prestasi palsu mereka yang telah memusnahkan Raja Kehancuran. Jadi bisa dikatakan, kalaupun Takuto nggak datang ke kerajaan suci Linnea, maka mereka semua juga akan dihancurkan oleh orang-orang pusat yang berada di kerajaan suci Qualia. Di sini, solusi satu-satunya untuk masalah ini adalah dengan memastikan kalau Takutoira benar-benar mati 100%. Pada waktu itu Erakino berkata kalau kita nggak harus khawatir tentang hal ini, dikarenakan kita mempunyai satu kartu as yang berada di pihak kita. Erakino kembali menambahkan, tentu saja ini merujuk kepada Ato yang kini telah berada di pihak kita. Kemudian saat itu scene akan berganti, yang dimana kini memperlihatkan Ato yang berada di depan Erakino, Soalina, dan juga Vene. Pada waktu itu sebenarnya Erakino telah memperoleh beberapa informasi dari Ato. Akan tetapi informasi ini sangat terbatas dikarenakan hanya bergantung kepada pertanyaan mereka. Nah, dikarenakan hal tersebut, maka pada saat ini Erakino memutuskan untuk mengembalikan jiwa asal dari Ato agar menjawab pertanyaan dari mereka tanpa harus bertanya secara jelas. Lalu saat itu terlihat Ato yang mendapatkan ingatannya kembali. Akan tetapi dirinya pada waktu itu sama sekali tak memiliki keinginan untuk membunuh Erakino. Jadi di sini ketika Ato mendapatkan ingatannya kembali, dirinya kembali flashback kepada saat ia menusuk Takuto dan juga hampir membunuhnya. Di sini Ato sebenarnya sadar kalau Erakino, Soalina, dan juga Vene yang ada di depannya adalah musuhnya. Akan tetapi dirinya seperti dihalang oleh sebuah kekuatan misterius untuk tidak menyerang mereka. Lalu ketika itu terjadilah beberapa obrolan antara Ato, Erakino, Soalina, dan juga Vene. Di situ terlihat kalau Erakino bertanya kepada Ato, apakah Takuto masih hidup atau tidak. Ato saat itu jelasin kalau Takuto adalah makhluk yang sama sekali tak bisa dipahami olehnya. Jadi bisa dikatakan kalau Takuto benar-benar masih hidup jika hanya menyerangnya dengan serangan seperti sebelumnya. Di sini Ato kembali menambahkan kalau dirinya menyarankan kepada Erakino, Soalina, dan juga Vene agar menyerah saja ketika melawan Takuto. Di sini ketika mendengarkan perkataannya Ato, Erakino saat itu kesal. Dirinya berkata kalau Ato untuk sekarang telah menjadi pihak mereka. Bisa dikatakan dia telah berkhianat kepada Takuto. Di sini Erakino menambahkan apa yang membuat Ato yakin kalau dengan dirinya berkhianat seperti sekarang membuat Takuto kembali menerimanya. Mendengarkan hal tersebut, Ato pun berkata, tentu saja itu dikarenakan karena Takuto menyayanginya lebih dari unit hero lainnya. Di sini Ato seolah-olah seperti membanggakan bagaimana dirinya menjadi sedekat itu dengan Takuto. Lalu ketika itu Erakino kembali bertanya tentang bagaimana kekuatan sebenarnya dari Takuto. Apa hal yang paling mengancam dari Takuto bagi mereka. Akan tetapi pada waktu itu bukannya mengungkapkan kekuatan dari Takuto ataupun hanya menceritakan bagaimana kesehariannya dengan Takuto ketika ia berada di Minogra. Jadi pada waktu itu Ato hanya menceritakan tentang bagaimana keseharian dirinya membantu Takuto di Minogra. Dirinya tidak menceritakan skill apa saja yang dimiliki oleh Takuto. Tentu saja ketika mendengarkan hal tersebut hanya terdapat sebuah ekspresi kekesalan di wajahnya Erakino. Dengan memperlihatkan ekspresi kekesalan, Erakino hanya bisa menyerah ketika bertanya lagi soal Takuto kepada Ato. Nah, jadi karena Erakino sepertinya telah menyerah bertanya kepada Ato. Kemudian saat ini terlihat kalau Soalina yang bertanya kepada Ato. Pada waktu itu Soalina bertanya, apa yang membuat Ato yakin
kalau Takuto masih hidup. Mendengarkan pertanyaan tersebut, Ato sekali lagi membanggakan Takuto dengan mengatakan, tentu saja hal ini dikarenakan karena yang dibunuhnya adalah Takuto. Ato saat itu menambahkan, tentu saja dengan hanya ditusuk dan dibakar seperti itu hanyalah hal yang sepele bagi Takuto. Di sini Sualina kembali bertanya, apa yang membuat Ato sangat yakin kalau Takuto masih hidup? Di sini ekspresi Ato tiba-tiba berubah. Dirinya berkata kalau seandainya Raja Takuto telah mati, tidak akan mungkin kalau Erakino mengembalikan ingatannya. Ato berkata seperti itu dengan menatap tajam ke arah Erakino. Di sini Ato kembali jelasin. Lagi pula kalau seandainya Takuto telah mati, maka kemungkinan besar Minogra juga akan ikut hancur. Kalau seandainya Minogra masih ada, maka bisa dipastikan 100% kalau Takuto masih hidup. Tentu saja mendengarkan intuisi tajam dari Ato, Erakino dan juga Sualina sangat terkejut karena tak mempertimbangkan faktor tersebut. Pada waktu itu terlihat Vene yang saat ini bertanya. Dirinya berkata, skill terkuat apa yang dimiliki oleh Takuto dan bisa membahayakan dirinya. Mendengarkan hal tersebut, Ato jelasin kalau baginya Takuto itu tak lebih dari seorang manusia biasa yang menjadi player dari game Eternal Nation. Jadi dirinya sama sekali tak mengetahui tentang skill yang dimiliki oleh Takuto. Di sini, menurut Ato, Takuto hanya memiliki kemampuan untuk memanggil para pahlawan dan para anak buah. Ketika mendengarkan penjelasan dari Ato, baik dari Erakino, Sualina dan juga Vene hanya menemukan jalan buntu dan hanya mendapatkan kekesalan dari penjelasannya Ato. Lalu kemudian scene akan berganti, yang dimana kini memperlihatkan di perbatasan kerajaan Lenea dan juga Ponkaven. Di sini terlihat terjadi beberapa konflik antara anggota pasukan Ponkaven dan juga paladin dari kerajaan suci Lenea. Oh ya, di sini diketahui kalau ternyata yang memimpin pasukan Ponkaven adalah Pepe the Fall yang ditemani oleh Tonu Kapoli. Di sini ternyata yang akan dilakukan mereka adalah untuk memusnahkan para monster-monster baru yang terus berdatangan dari perbatasan wilayah kedua kerajaan. Bisa dibilang tepatnya kemunculan monster-monster ini berasal dari hutan terkutuk yang merupakan wilayah kekuasaannya Minogra. Jadi pada waktu itu terjadi diskusi antara Pepe the Fall dan juga Tonu Kapoli. Di sini mereka membicarakan tentang serangan yang terjadi sebelumnya ke Minogra, yang dimana hasil dari serangan tersebut adalah Ato yang pada saat ini tak terlihat dan juga Takuto yang saat ini hanya berdiam diri di kerajaan. Akan tetapi pada waktu itu Pepe the Fall berkata kalau sepertinya Takuto akan menghancurkan kerajaan suci Lenea 100%. Dengan penuh kepercayaan dirinya, ia berkata kepada Pepe the Fall kalau keberadaan dari kerajaan suci Lenea ini hanya akan berlangsung sebentar. Di sini Pepe the Fall jelasin kalau dirinya telah melakukan sebuah komunikasi dengan Takuto melalui telepati, yang dimana di situ bisa disimpulkan olehnya kalau Takuto akan menghancurkan kerajaan suci Lenea. Tentu saja mendengarkan hal tersebut, Tonu Kapoli sangat terkejut dikarenakan karena Pepe telah berhasil berkomunikasi dengan Takuto. Di dalam pikirannya Tonu Kapoli berpikir jika untuk menghancurkan kerajaan suci Lenea, maka itu sangat mungkin jika mempertimbangkan kekuatan dari Raja Kehancuran Takutoira. Kemudian saat itu scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan di sisi Komandan Vion. Saat itu Komandan Vion di dalam ruangannya mendapatkan sebuah laporan dari anak buahnya. Di sini Komandan Vion mendapatkan sebuah laporan, yang dimana di situ memberitahukan kalau ternyata telah terdapat puluhan dari anggota Paladin yang telah terbunuh di dalam kerajaan suci Lenea. Jadi di sini bisa dibilang kalau pembunuhan kepada para Paladin
semakin menjadi-jadi setiap waktunya. Komandan Vion saat itu mendapatkan laporan kalau ternyata pembunuhan itu terjadi dengan membakar habis tubuh dari si Paladin yang telah terbunuh. Di sini Komandan Vion berpikir, apakah kematian seluruh Paladin ini ada hubungannya dengan kebangkitan dari The King of Ruin? Akan tetapi ketika itu Komandan Vion memikirkan, jika benar ini adalah perbuatan dari The King of Ruin, kenapa ia hanya mengincar seluruh Paladin saja? Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume kelima part keduanya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel gua.